Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video yang akan membawa kita menjelajahi kisah tentang penyebaran Islam di Indonesia. Bersama saya, Ika Nur Khalifah, kelas A40, mahasiswi PJJ-PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Saya akan menyampaikan sedikit perjalanan penyebaran Islam di Indonesia. Indonesia adalah negeri kepulauan yang kaya akan budaya dan sejarah yang kini dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Akan tetapi, Islam tidak hadir begitu saja di Nusantara. Penyebarannya melalui proses panjang yang damai, penuh toleransi, dan melibatkan banyak tokoh serta jalur yang berbeda. Penyebaran Islam di Indonesia bukan hanya soal agama, tetapi juga membentuk identitas bangsa, budaya, dan sistem sosial yang kita kenal hari ini. Perjalanan Islam hadir di Nusantara dengan penuh warna dan berlangsung sangat damai. Islam tidak datang dengan paksaan, melainkan masuk secara bertahap melalui jalur perdagangan, pendidikan, seni budaya, hingga peran para ulama dan wali yang luar biasa. Islam mulai masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 Masehi, dibawa oleh para pedagang muslim dari Arab, Persia, dan India. Bukti sejarah menunjukkan adanya komunitas muslim di pesisir Sumatera dan berdirinya kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai, pada akhir abad ke-13. Proses ini berlangsung sangat damai, tanpa penaklukan, melainkan melalui interaksi sosial dan ekonomi yang harmonis. Perkembangan Islam di Indonesia juga sangat dipengaruhi oleh jalur-jalur penyebarannya, sehingga penyebarannya sangat pesat dan meluas. Adapun jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia diantaranya jalur perdagangan. Menurut penjelajah sekaligus penulis asal Portugis, Tome Pires, Nusantara merupakan jalur perdagangan internasional yang sangat ramai. Pedagang-pedagang Islam dari Gujarat maupun Timur Tengah banyak dijumpai di Selat Malaka maupun bandar perdagangan lainnya. Bahkan, para pedagang Islam tersebut menetap dan mendirikan perkampungan di wilayah pesisir Nusantara, sehingga interaksi pun terjadi dan pengaruh Islam pun menyebar di masyarakat, bahkan hingga para bangsawan. Saluran penyebaran agama Islam selanjutnya adalah jalur dakwah. Dalam agama Islam, golongan ulama atau pemuka agama berkewajiban untuk menyebarkan ajaran Islam ke seluruh masyarakat. Peranan kaum ulama dalam penyebaran Islam sangat efektif ketika menyebarkan Islam di daerah pedalaman yang tidak dapat dijangkau para pedagang yang berdakwah di pesisir. Ulama-ulama yang menyebarkan Islam biasanya disebut dengan wali. Wali yang terkenal yaitu Wali Songo yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa dengan berbagai keterampilannya. Jalur kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian seperti wayang, gamelan, dan gending. Pewayangan ini kemudian dimodifikasi dengan diisi unsur-unsur Islam, sehingga membuat masyarakat tertarik dan ingin tahu lebih dalam mengenai agama Islam. Jalur perkawinan. Perkawinan terjadi antara pedagang-pedagang Islam maupun kaum ulama yang menikah dengan masyarakat sekitar yang masih menganut Hindu-Buddha maupun agama lokal. Islamisasi di lingkungan istana turut mempengaruhi kehidupan rakyat yang juga berbondong-bondong memeluk agama Islam. Bahkan, banyak pula pedagang Islam yang menikah dengan putra-putri para bangsawan. Jalur pendidikan. Para ulama turut menyebarkan Islam dengan cara mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah, hingga para santri turut serta berkewajiban menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok daerah. Faktor pendukung keberhasilan penyebaran Islam didukung oleh ajaran Islam yang universal dan sederhana, mudah dipahami masyarakat, pendekatan dakwah yang damai dan menghargai budaya lokal, serta peran aktif tokoh lokal terutama raja dan bangsawan, dan sistem pendidikan Islam yang terorganisasi seperti pesantren. Penyebaran Islam di Indonesia adalah kisah tentang toleransi, kebijaksanaan, dan adaptasi budaya. Sejarah ini menjadi fondasi penting bagi identitas bangsa Indonesia yang majemuk dan harmonis. Mari
Kita jadikan sejarah ini sebagai inspirasi untuk memperkuat semangat toleransi, persatuan, dan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini menambah wawasan dan kecintaan kita pada sejarah bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.